Siapa di sini yang masih belum bisa menaklukkan kue yang satu ini? Yaps, bikin bolu gulung itu super tricky. Kalau teknik dan bahannya tidak sesuai, biasanya bakalan lengket. Dalam video kali ini aku pengen share tips dan trik supaya bolu gulung yang kalian bikin nggak lengket dan hasilnya mulus. Untuk resep lengkapnya, boleh banget lihat di caption. Pertama, pecahkan 3 butir telur, kemudian tambahkan gula pasir, masukkan tepung terigu protein sedang, susu bubuk, vanili bubuk, dan juga tepung maizena. Selanjutnya, masukkan emulsifier. Di sini aku pakai SP karena ini judulnya metode all in one, jadi semua masuk kecuali margarin cair. Kocok semua bahan menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya menjadi putih, kental, dan berjejak. Tanda adonan yang bagus, dia tidak cair dan juga tidak terlalu kaku. Ketika mixernya diangkat, dia akan meninggalkan jejak. Setelah adonannya siap, ambil 2 sendok adonan untuk dicampurkan ke dalam margarin yang sudah dicairkan. Kemudian diaduk rata. Teknik ini disebut juga dengan teknik pancing. Jadi nanti ketika margarinnya dituang balik ke dalam adonan, dia lebih mudah menyesuaikan dengan tekstur adonan. Sehingga proses pengadukan menjadi lebih cepat dan juga mudah. Setelah itu di sini aku mau tambahkan pewarna kuning supaya nanti warnanya menjadi lebih cantik, tapi ini opsional, boleh pakai, boleh juga tidak. Atau kalau teman-teman mau pakai pasta yang lain seperti pasta pandan juga boleh banget. Untuk aduk baliknya juga jangan terlalu lama karena nanti adonannya bakalan jadi bantat. Setelah itu, tuangkan adonan ke atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Untuk ukuran loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 x 22 cm. Ratakan adonan sampai ke bagian pinggir-pinggirnya, kemudian hentak-hentakan untuk membuang sisa udara yang ada di dalam adonan. Selanjutnya, oven menggunakan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Sebelum diangkat, coba tes pegang dulu di bagian atasnya. Jika tidak meninggalkan jejak jari, artinya kuenya sudah matang sempurna. Dan biasanya kuenya itu nggak bakalan lengket. Keluarkan kue dari loyang masih dalam keadaan panas supaya bisa kita lanjutkan ke proses penggulungan. Lepaskan baking papernya, kemudian ini lanjut digulung untuk membentuk pola roll sebelum diberikan isian. Hal ini akan lebih memudahkan ketika nanti proses penggulungan selanjutnya setelah diberikan isian. Proses selanjutnya adalah memberikan isian. Di sini aku pakai selai coklat. Untuk isiannya boleh sesuai selera ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai isian buttercream, sebaiknya diolesnya dalam keadaan cake yang sudah dingin. Karena kalau diolesnya dalam keadaan panas, buttercreamnya bakalan meleleh dan membuat kue menjadi terlihat jelek. Nah, selanjutnya di sini aku mau tambahkan parutan keju supaya rasanya menjadi manis gurih. Di sini aku pakai kejunya di bagian pinggir-pinggir kanan saja. Di sini aku tidak kasih full. Selanjutnya di sini aku mau gulung kembali cake-nya. Oh iya, sekedar tips untuk teman-teman yang baru pertama kali bikin bolu gulung, sebaiknya menggulungnya menggunakan serbet yang bersih aja. Karena kalau pakai serbet bersih itu kemungkinan untuk lengket sangat kecil. Sebelum dipotong, kuenya sebaiknya dimasukkan ke dalam chiller dulu supaya isiannya itu menjadi set. Setelah itu, roll cake-nya boleh dipotong-potong sesuai selera. Dan ini tampilan bagian dalamnya, rongganya itu benar-benar kecil dan bagian luarnya terlihat mulus. Untuk rasanya jangan ditanya lagi, ini tuh lembut banget, ditambah dengan isian coklat berpadu dengan keju yang gurih. Wah, ini mantep banget sih. Cocok banget buat ide jualan karena bahannya benar-benar ekonomis, hanya menggunakan 3 telur aja. Kalau mau bikin roll cake yang ukuran besar, untuk resepnya ini silahkan dikalikan 2. Dan untuk loyangnya boleh menggunakan ukuran 24 x 24 cm. Nah, gimana? Kalian udah tertarik belum nih untuk bikin sendiri di rumah? Gampang banget kan bikinnya, jadi jangan lupa cobain ya. Happy cooking!